Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji miwa syukur urang sangakeun ka Rabb nu Maha Ghafur anu parantos masihan ka urang sadayana mang pirang-pirang kanikmatan khususna nikmat iman sareng nikmat Islam sareng nikmat hidayah. Kukituna alhamdulillah orang sadayana dugi ka ayeuna nincak kongi nu ka-27 tiasa ngahirupkeun ungi-ungi nu mugia Allah nurunkeun kaberkahan ka urang sadayana. Sholawat miwah sareng mugia dicurah ruahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, ka tabiin, ka atbiut tabiin, dugi ka urang sadayana umat mantenna nu insyaallah baris turut tumut ka anjeunna dugi ka wae kiamah. Ibu, bapak, jamaah itikaf Masjid Al Mubarakah sareng pemirsa anu aya di live streaming Facebook. Insyaallah wengi ka-27 ieu urang sadayana bade ngupingkeun kajian anu insyaallah baris didugikeun ku Al Ustad Muhammad Atim. Insyaallah rupina dinu wengi ayeuna urang sadayana neraskeun hanca urang dinu dinten-dinten satacana sareng insyaallah dinten ayeuna baris dibahas tadabur surat Al-Lail ngeunaan tentang pensucian harta. Kukituna mugia ibu bapak sadayana di pasihan kaistiqomahan sareng di pasihan kakiatan khususna kanggo ngalawan hiji panyawatnya Bu ayungi kieu mah nyaeta panyawat tunduh nya. Kukituna siapkeun cepil urang sadayana, kiatkeun soca urang sadayana, hayu urang ngregepkeun kanu sagala rupi anu baris disampaikan ti Al Ustad Muhammad Atim. Kukituna kanggo ngaberkahkeun waktu kanggo Al Ustad, mangga waktu dan tempat dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Insyaallah nganggo bahasa Indonesia pangintennya pados kapaham ka seluruh Indonesia. Alhamdulillah para hadirin hadirat sekalian, kita berjumpa kembali ya dalam kajian Ihya'ul Layali Al-Witri Minal Ashril Awahir Min Ramadan, menghidupkan malam-malam ganjil ya, khususnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang kita isi dengan kajian-kajian tadabbur
Dan tidak terasa ya, kita sekarang sudah di malam yang ke-27, hanya tinggal beberapa hari lagi ya, dan juga insya Allah satu pertemuan lagi ya untuk kajian malam ganjil ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan hingga kita selesaikan dengan sempurna ya, ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, melengkapi pembahasan yang sebelumnya ya, kalau di pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang pensucian jiwa ya, sekarang kita berbicara tentang pensucian harta. Nah, jadi lengkap ya, karena yang ada di dalam diri kita ini ada jiwa ya, jiwa itu ya sekaligus badan ya, diri, dan ada harta ya, kan kemana-mana harta dibawa apa ya, ya kan pakaian tuh harta juga dibawa kemana-mana ya, sehingga ya menjadi lengkap ya ketika kita semuanya bisa membersihkannya. Dan ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk membersihkan, mensucikannya. Bahkan ini ya di surat yang sebelumnya Syamsu, kemudian Al-Lail ya, ini termasuk surat yang awal-awal turun. Jadi sejak awal kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti semua isi dari syariat Islam, ibadah-ibadah yang disyariatkan ya, itu berkaitan dengan dua hal ini, berkaitan dengan ibadah badaniyah dan berkaitan dengan ibadah maliyah. Ya, makanya ibadah yang paling besarnya yang selalu disandingkan yaitu apa? Salat dan zakat ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Itu kan selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat. Ya, ada sekitar 11 ayat ya dalam Al-Qur'an, aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat itu berkaitan dengan ibadah badaniyah, zakat itu berkaitan dengan ibadah maliyah untuk pensucian harta. Ya. Makanya Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ya kan? Karena selepas Rasulullah SAW wafat, ada orang-orang yang imannya lemah, baru masuk Islam, bahkan mereka murtad. Ya, di antara yang murtad ya selepas Rasulullah SAW itu, ya satu kelompok mereka menolak untuk membayar zakat. Disangkanya Rasulullah SAW wafat ya, zakat itu udah selesai. Jadi disangkanya zakat itu untuk Rasul gitu. Nah, ini yang belum dipahami oleh mereka, karena mereka baru ya masuk Islam, tidak paham tentang masalah syariat zakat, tidak paham tentang ya, hakikat dari Islam ini. Ya, jadi jelas ya di dalam Islam bahwa zakat itu ya adalah satu kewajiban yang tidak pernah dihapus. Ya, bahkan konsepnya jelas ya di dalam hadis nanti disebutkan. Ya, yu'khadhu min agniyaihim wa yuradu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Itu konsep zakat itu seperti itu, bukan malah diambil oleh oleh pemimpin, oleh penguasa, ya kan, dirampas, dipajak. Nah, makanya beda antara zakat dan pajak.
Kalau pajak itu rata-rata diambil dari orang-orang miskin sampai orang-orang rakyat kecil, itu terkena zakat itu. Ya kan, dicekik dengan berbagai pajak-pajak itu. Dan dinikmati oleh siapa? Oleh para penguasa. Rata-rata dalam sejarah sampai sekarang pajak itu begitu. Zakatnya beda konsepnya. Diambil dari orang-orang kaya, dikembalikan kepada orang-orang miskin. Ya. Nah, kalau kita membaca surat Al-Lail ini, ya isinya adalah pensucian harta. Ya, kita akan baca ya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi, ya maksudnya menutupi cahaya siang. Menutupi ini juga menyelimuti semua makhluk ya dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, ya, yaitu dengan adanya cahayanya, ya, cahaya matahari. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ya, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini Allah memulai dengan sumpah ya dengan makhluknya yang berlawanan. Jadi di alam ini ya semua hal itu kan berlawanan, berpasangan. Ya, di antara di sini adalah malam dan siang. Ya, berganti ya malam dan siang, dan juga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi bahkan ini semua ya, semua yang Allah ciptakan itu khalaqaz zawjaini itsnain. Allah menciptakan itu berpasang-pasangan semuanya itu. Min kulli syai'in, ya, dalam ayat lain min kulli syai'in, dalam setiap sesuatu berpasangan. Nah, sehingga inilah bedanya antara makhluk dan khaliq. Kalau makhluk itu berpasang-pasangan tadi, ya kan? Sedangkan khaliq itu Maha Esa, satu. Ya, jadi yang satu tidak ada pasangan itu adalah khaliq, sang khaliq. Tapi kalau makhluk semua berpasangan. Bahkan bukan hanya manusia kan, hewan, tumbuhan, ya kan? Kalau diteliti itu kan ada pasangannya tumbuhan juga. Ya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan hal-hal yang berlawanan tadi itu untuk menegaskan ya terhadap sesuatu yang berlawanan pula. Ya, ini kan sebenarnya yang di makalah ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir ya, lebih banyaknya itu. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir ya, beliau mengatakan ya, mengingat sumpah yang dikemukakan dengan menyebut nama berbagai hal yang berlawanan, maka subjek sumpahnya pun demikian pula. Di ayat, jadi yang mau ditegaskannya itu apa? Karena sumpah itu kan adalah tujuannya untuk menegaskan, untuk menguatkan. Ya, sebetulnya kan Allah itu kan sudah maha benar ya dalam setiap firman-Nya. Ya, tidak perlu kemudian sebetulnya ya tidak perlu kepada sumpah ya. Itu sudah pasti benar kan firman Allah itu. Kalau kita kan sebagai manusia, sebagai makhluk, ya kita bersumpah itu supaya orang percaya, supaya kita tidak dituduh berdusta. Nah, Allah itu ya nggak ada celah untuk berdusta bagi Allah, itu pasti benar apa yang diucapkan. Ya, tapi ketika Allah bersumpah dengan berbagai makhluk-makhluk yang Allah sebutkan, ya itu untuk menguatkan, ya, dan juga ya sekaligus menunjukkan makhluk-makhluk yang Allah sumpahkan itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita.
ya kan? Dan Allah memiliki hak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Tapi kalau kita manusia pada saat bersumpah, ya itu hanya boleh dengan nama Allah saja. Tidak boleh bersumpah dengan nama yang lain. Ya, karena sumpah ya menyebut sesuatu dalam sumpah itu di situ ada pengagungan, mengagungkan sesuatu. Nah, kita sebagai hamba itu hanya boleh mengagungkan Allah saja. Makanya orang yang bersumpah atas nama yang lain selain Allah itu termasuk syirik. Syirik kecil. Syirik kecil itu maksudnya dosa besar, ya, jangan sampai disalahpahami. Karena syirik itu dosa paling besar. Kenapa disebut kecil? Yaitu membuat tidak membuat orangnya keluar dari Islam. Kalau syirik besar keluar dari Islam. Ya, syirik dalam apa? Dalam ucapan. Karena syirik kecil itu kan ada macam-macamnya, ya. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Nah, yang nampak itu berupa ucapan dan tindakan. Yang tersembunyi itu berupa niat, riya. Nah, itu syirik kecil. Itu tersembunyi. Nah, ini salah satunya bersumpah dengan nama Allah. Jadi sumpah itu dengan nama selain Allah, ya, syirik. Sehingga kita harus bersumpah itu hanya dengan nama Allah saja. Wallahi, demi Allah. Makanya kalau ada orang yang nggak paham itu, dia mengatakan demi Allah dan Rasulullah. Nah, itu nggak boleh. Ya. Berarti dia syirik, itu melakukan syirik dalam sumpah demi Allah dan Rasulullah. Nggak boleh. Kita hanya boleh mengatakan demi Allah saja. Ya, orang nggak paham itu menyandingkan Rasul dengan Allah, jadinya syirik. Ya, nah ini ya Allah bersumpah, dan banyak dalam surat-surat di Al-Quran itu Allah selalu bersumpah, ya. Nah, apa isi yang Allah sumpahkan tadi, ya, menunjukkan sesuatu yang berlawanan ataupun berbeda-beda, ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Ya, maksudnya lebih kepada amalan, ya, yang dilakukan oleh manusia itu ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Ya, tapi sebetulnya bisa juga maknanya sa'yun itu usaha di dalam kehidupan dunia untuk mencari mata pencaharian, ya. Bisa juga maknanya mencari nafkah, kan beda-beda, ya. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pegawai, ya, karyawan dan sebagainya. Itu kan macam-macam. Beraneka ragam profesi manusia. Ya, artinya untuk apa? Untuk mencari harta, untuk mencari uang, kan gitu, ya. Maka nanti kaitannya ini dengan masalah harta. Makanya Allah tegaskan fa amman a'ta wa taqa di ayat berikutnya. Nah, jadi dari perbedaan manusia, ya, dari segi amalnya tadi itu, ya, ada berkaitan dengan sikap mereka terhadap harta yang mereka miliki, yang mereka dapatkan. Itu juga punya sikap yang berbeda. Yang satu ada yang dermawan, dan yang kedua ada yang kikir. Ya, maka Allah tegaskan famma man a'ta wa taqa. Maka siapa yang memberikan hartanya, ya, memberi di sini, ya, maksudnya memberi harta, ya, di jalan Allah, ya, wa taqa, dan bertakwa. Jadi di sini disandingkan antara memberi dan bertakwa. Jadi memberi itu sebagai bentuk ketakwaan, bukan hanya sebatas memberi, kan. Jadi memberi yang berupa wujud ketakwaan. Artinya di situ
dia memberinya dengan perasaan iman kepada Allah, dengan ikhlas, ya kan, bukan dengan tujuan-tujuan lain. Ya, karena kalau cuma memberi tidak disertai dengan ketakwaan, ya itu nggak ada gunanya. Jadi memberinya itu ya ingin dipandang orang, ya ingin pamer, ya ingin disebut sebagai orang dermawan. Nah itu nggak ada guna, itu tetap saja akan celaka. Makanya Allah sandingkan memberi ya dalam keadaan dia bertakwa, wattaqo wasadaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala terbaik. Nah, yang dia kejar itu pahala terbaik, yaitu surga. Ya, makanya husna di sini ditafsirkan ya dengan beragam oleh para ahli tafsir. Ya, ada yang menerjemahkan ini maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah. Artinya di situ akidah ya, tauhid, dia membenarkan, mengimani tentang tauhid. Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Ya, ada juga yang menafsirkan pahala yang terbaik, membenarkan pahala yang terbaik. Ya, pahala yang terbaik. Kemudian yaitu sholat, zakat dan puasa ya di lain waktu. Zaid ibn Aslam mengatakan dan sedekah ya zakat fitrah. Nah, dia juga tafsiran yang lain. Nah ini di dalam hadis ya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna al-husna ini. Maka beliau SAW menjawab, al-husna ialah surga. Nah, jadi al-husna ini secara makna kan adalah sesuatu yang terbaik. Husna itu ya dia berupa pahala, ya termasuk surga, karena pahala itu ya surga. Ya, artinya tadi ketika dia memberikan hartanya itu, ya dia percaya, yakin akan balasan yang sudah disediakan oleh Allah di surga itu, yang merupakan balasan terbaik. Bukan dengan mengharapkan imbalan di dunia. Ya percuma kalau berharap imbalan di dunia. Ya gitu. Makanya yang dia harapkan itu imbalan di akhirat berupa surga yang tentu akan jauh berlipat-lipat ganda. Ya Allah sediakan. Makanya infak itu termasuk ibadah yang pahalanya berlipat-lipat ganda ya, seperti di dalam surat Al-Baqarah ya. Saluma yunfikuna ya fi sabilillah ya kamasari habbatin ambatat sabasana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir. Ya, dan di dalam masing-masing dari 7 bulir itu ada 100 butir. Berarti kalau 10 dikali 7 dikali 100 700, jadi minimal 700 kali lipat pahala dari infak ya di jalan Allah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada yang Dia kehendaki. Artinya bisa lebih lagi daripada itu. Jadi istimewa ya infak ini, ibadah harta ini. Makanya ya rugi kalau tidak wasadaqa bil husna, membenarkan balasan yang terbaik yang disediakan oleh Allah. Makanya keliru kalau orang infak sedekah tapi niatnya ingin supaya ia dapat dibalas kembali di dunia gitu. Kalau kamu ingin punya harta sekian, berarti kamu harus infak sedekah. Jadi berharap balasannya itu di dunia.
Kan ada itu yang suka begitu. Ya 10 kali lipat itu dia pahami di dunia. Kalau kamu ingin dapat harta 1 miliar, berarti kamu harus sedekah berapa? Jadi disangkanya balasannya di dunia, itu udah keliru, Pak. Dalam Islam tuh enggak begitu. Kita infak, kita sedekah itu berharapnya wa sedekah bil husna. Ini keliru ini. Tujuannya dunia. Ya nggak boleh kita bersedekah tapi ingin balasan di dunia. Itu udah salah dalam niat, sehingga menjadi sia-sia amalan itu kalau niatnya untuk dunia, ya kan? Nafasanu yasiruhu lil yusra, maka kami ya kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya, jalan yang mudah makna yang dimaksud adalah surga, ya, jalan menuju surga. Ya. Nah, sebaliknya wa amma man bahila wastagna. Dan adapun orang yang bakhil, yang kikir, yang pelit, ya, wastagna dan merasa dirinya cukup. Ya. Merasa dirinya cukup. Jadi ya sombong, istagna itu sebagaimana sudah kita bahas di surat Al-Alaq, ya kan? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna. Nah, di sini juga muncul kata istagna lagi. Jadi merasa dirinya cukup, sombong, tidak butuh, merasa tidak butuh kepada apapun. Ya, dia sudah merasa paling hebat. Ya, nah di sini kata bakhila, bakhil yang harus diwaspadai. Ya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan. Nah, orang bakhil itu, orang bakhil ini ya artinya dia mendustakan, tidak percaya hakikatnya kepada pahala yang terbaik yang Allah sediakan. Nah, bagi orang yang seperti ini, fasanu yasiru lil usra, akan kami mudahkan ya kepadanya jalan yang sukar, artinya dimudahkan ke jalan keburukan, ya, ke jalan neraka. Nah, orang kikir itu dikasih kemudahan oleh Allah untuk masuk neraka. Tidak sulit lagi bagi orang bakhil itu untuk masuk neraka. Ya. Nah, makanya orang-orang yang mulia di dalam Islam, ya, dari mulai Rasulullah, lalu para sahabat, ya, para tabi'in dan seterusnya. Dalam sejarah, kalau kita baca sejarah, nggak ada nama besar dalam Islam, dalam sejarah Islam lalu orang itu kikir, nggak ada satupun. Coba baca dari nama-nama para sahabat, kita baca ya tentang kehidupan mereka, tentang biografi mereka. Ada nggak yang dikenal dari mereka itu yang kikir, yang pelit? Nggak ada. Ini identitas utama ya bagi seorang muslim, itu nggak boleh kikir. Ya, makanya ya nggak benar misalnya orang sudah dari segi agamanya bagus sampai sudah naik haji, ya, tapi pelit, ya, sehingga menjadi gelar, ya, haji tapi pelit di masyarakat, ya, sampai dibuat film, ya kan, film apa itu yang ada haji tapi pelit. Ya, itu kan ya sebagaimana ada propaganda juga di masyarakat untuk membuat image yang buruk. Ya, jadi ada orang yang dari segi agamanya dia itu tinggi, ya, sampai sudah naik haji, tapi punya sifat kikir, padahal sikap kikir ini jauh dari sifat orang Islam. Ya. Makanya para sahabat itu semiskin-miskinnya sahabat, yaitu memiliki wakaf.
Wakaf itu kan sedekah yang terbaik. Dia wakafkan di jalan Allah harta yang dia miliki itu, semiskin-miskinnya sahabat. Ya. Nah, kemudian nah ini kan ya menunjukkan bahwa ketika Allah mengatakan kami akan memudahkan, ya artinya setiap orang itu ya akan dimudahkan ya kepada ya takdirnya masing-masing. Ya. Jadi ketika orang memilih untuk menjadi orang yang baik, orang yang dermawan, tadi suka memberi, ya itu akan dimudahkan untuk menjalani kebaikan itu. Ya, dan sebaliknya orang yang menutup hatinya dengan bersikap kikir tadi itu juga akan dimudahkan kepada keburukan, dalam menjalani keburukan. Nah, tinggal kita memilih yang mana. Makanya dalam hadis disebutkan fakulun muyasarun lima hulikoli ajri. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju kepada ya takdirnya masing-masing. Ya, takdirnya masing-masing. Nah, makanya kalau kita merasa ya ibadah itu sulit, ya untuk memberi itu sulit, nah kita harus banyak berdoa kepada Allah, ya. Jangan-jangan kita malah ditakdirkan sebagai penghuni neraka, nauzubillah. Ya, karena memang itu bagian dari godaan setan juga. Ya, biasanya untuk hal-hal kebaikan, untuk memberi ya itu sulit, ya, tetapi untuk hal-hal keburukan itu terasa mudah, terasa enteng. Itu ada di antara godaan setannya. Nah, makanya di setiap hari, ya, di setiap harta yang kita miliki ini, ya berusaha untuk coba kita keluarkan di jalan Allah. Ya, sampai-sampai disebutkan ya di dalam hadis dari Abu Darda, ya, Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu hari pun yang mentari terbenam padanya, melainkan pada sisinya terdapat dua malaikat yang berseru, yang suaranya terdengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Di semua makhluk Allah mendengar suara malaikat itu selain jin dan manusia. Yaitu apa? Kata malaikat, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, ya, dan timpakanlah kerusakan kepada orang yang kikir. Itu setiap hari, itu setiap terbenam matahari. Ya, jadi mamin yaumin ghorobat fihi syamsuhu. Jadi setiap terbenam matahari, artinya untuk menutup hari tersebut itu ada malaikat yang berseru. Nah, berarti kan di sini kita didorong setiap harinya itu ada infak, ada sedekah yang kita keluarkan. Ya. Lalu dan berkenaan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kata Rasulullah, ya, yaitu ayat ini, fa amma man ata wa taqa, dan seterusnya. Itu ya. Makanya yang lebih baik ya itu rutin gitu, infak ya, sedekah itu walaupun sedikit, daripada jarang disekaligus-kan gitu. Makanya di setiap hari, ya, artinya ya kalau bisa di setiap hari ada yang kita keluarkan. Ya walaupun tentu kan yang wajibnya itu nanti ada ukurannya, ya, kita akan bahas itu. Yang wajibnya itu zakat, ya, standar minimal. Nah, selebihnya itu kan sunnah, ya.
Ya, terutama yang zakat itu yang menjadi kewajiban. Makanya kaitannya kita penting sekarang untuk membahas zakat. Ya, karena tadi ibadah kita di Ramadan ya dengan melaksanakan saum. Saum itu kan ibadah badaniyah. Ya, melaksanakan sholat, ya sholat tarawih setiap malamnya itu ibadah badaniyah. Maka dilengkapi di bulan Ramadan ini dengan ibadah maliyah yaitu zakat. Makanya di akhir kan ada zakat fitrah. Termasuk zakat-zakat lain tuh biasanya suka dikeluarkan di Ramadan. Zakat mal. Tapi ingat jangan nunggu Ramadan. Zakat mal harta simpanan harus dikeluarkan ketika sudah genap 1 tahun. Ya, dari saat kita nyimpan harta dan hartanya sudah mencapai nisab. Kapan tuh harus dicek, harus dicatat. Ya harus dicatat tanggalnya, tapi ingat pencatatannya adalah tahun Hijriyah bukan Masehi. Ya, makanya tahun Hijriah itu ya harus jadi perhatian bagi setiap muslim itu karena berkaitan dengan ibadah-ibadah, termasuk dalam hal hitungan zakat. Jadi ngitungnya itu kan zakat harta simpanan. Kalau kita punya harta simpanan yang minimal kan mencapai berapa nisabnya zakat simpanan? Ya 20 dinar. Rasul itu kan pakai ukuran 20 dinar. Walaupun di hadis lain kan dengan 200 dirham. Ya, tetapi kenapa Rasul membolehkan antara dinar dan dinar itu kan uang emas ya. Dirham itu perak. Karena memang antara dinar dan dirham pada saat di zaman Nabi itu masih stabil. Masih stabil ya, apa namanya, kalau 20 dinar sama dengan 200 dirham, berarti 1 dinar sama dengan berapa? 10 ya, 10 dirham. Nah jadi di zaman Nabi itu stabil. Tapi kalau dari waktu ke waktu ya, dirham itu kan uang perak ya. Nah perak ini mengalami penurunan. Dari segi harganya anjlok terus sampai sekarang. Sehingga untuk mengukur besaran nisab zakat itu ya, maka yang lebih tepat adalah menggunakan ukuran emas, tidak menggunakan ukuran perak. Karena akan jauh nanti kenanya. Ya, akan jauh. Karena kalau kita ngukurnya nanti pakai ukuran perak 200 dirham, itu yang kena nanti bukan orang kaya. Karena tadi nilai perak itu anjlok. Tapi kalau pakai ukuran emas, nah itu wajar untuk orang kaya. Jadi 20 dinar itu kan kalau digramkan ya pakai emas, 1 dinar itu 4,25 gram. 1 dinar ya 4,25 gram. Berarti dikali 20 85 gram. 1 gramnya berapa? Hah? Udah lebih Pak ya. Karena naik terus itu, cepat naiknya Mas itu. Nah, jadi coba dilihat berapa ya 85 gram itu sama dengan berapa? Berapa puluh juta? Nyampe nggak ratusan? Kayaknya udah nyampe ya kalau sekarang itu ya. Kayaknya udah nyampe Pak. Nah itu minimal tuh punya tabungan segitu. Kalau udah mencapai berarti udah nyampe nisab. Nah ditunggu selama 1 tahun. Misalnya para bapak ibu punya uang segitunya itu mulai dari tanggal 1 Muharram misalnya. Ya 1 Muharram.
Nah, ditunggu dan dia tetap stabil, tidak berkurang. Ya kalau bertambah, ya bertambah nggak apa-apa. Dia tetap dihitung gitu ya. Ketika sudah berlalu 1 tahun, ya ketemu lagi, ya sampai 1 Muharram lagi, berarti udah 1 tahun. Nah, 1 Muharram itu sudah, artinya 1 Muharram berikutnya sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, selama tidak berkurang dari nisab. Kalau berkurang, ya udah, berarti gugur hitungan sebelumnya. Ditunggu sampai naik lagi mencapai nisab. Ketika dia terus bertahan sampai 1 tahun, maka wajib ya dikeluarkan zakatnya pada saat sudah genap 1 tahun. Tidak boleh tunda-tunda. Kalau mau disegerakan lebih bagus. Cuman kan kalau disegerakan itu dia berarti harus tahu nanti selama berlalu 1 tahun itu jumlah hartanya berapa, karena dihitung dari jumlah hartanya, bukan dari nisabnya, bukan dari jumlah harta yang dia punya. Ya dihitung lalu dikeluarkan berapa, 2,5%-nya. Nah, itu zakat simpanan ya, baik berupa uang ya, atau ya rata-rata kita pakai uang, ataupun simpanannya berupa emas. Ya, jadi ngitungnya tidak pakai ukuran perak. Karena kalau dengan perak 200 dirham itu kecil kalau pakai ukuran perak, karena tadi anjlok nilainya perak itu, sehingga nggak bisa dipakai untuk zaman sekarang. Ya. Itu jadi dilengkapi dengan ibadah harta ini, gitu ya. Nah, sehingga di dalam surat Al-Lail ini ya sangat kuat mendorong ya, kita untuk berinfak ya, mengeluarkan harta kita, tidak kikir. Makanya di antara yang menjadi sababun nuzul ya, latar belakang turunnya ya ayat-ayat ini, yaitu di dalam tafsir ya paling tidak ada 2 ya. Yang pertama berkaitan dengan kisah, salah satu kisah ya, orang yang membeli ya pohon kurma dan memberikannya kepada Rasulullah. Ya, ini kan sebenarnya kisahnya panjang, tidak saya cantumkan di sini karena sangat panjang sekali. Ya, kisah ya riwayatnya itu ya ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, kisahnya itu adalah ada seseorang yang punya pohon kurma. Nah, ranting-rantingnya itu ya, batang-batangnya itu menjulur ke rumah orang lain. Pohon kurmanya ini yaitu menjulur ke rumah seseorang yang miskin. Satu keluarga yang miskin. Ya, mereka yang nggak berani untuk mengambil ya dari pohon kurma itu. Tapi kan yang namanya menjulur ke rumah orang kan mengganggu gitu. Ya, mengganggu. Mereka sangat membutuhkan karena miskin itu. Ya, sampai mereka menunggu itu jatuh gitu ya, jatuh sendiri baru diambil. Nah, ternyata orang kaya ini yang punya pohon kurma itu sampai dia melarang sampai yang jatuh pun tidak boleh diambil. Ya, jadi sangat pelit sekali orang yang punya pohon kurma ini. Ya kan, sampai orang miskin ini kemudian mengadukannya ya kepada Rasulullah SAW. Ya, tentang ini, karena kan sebenarnya dia sudah mengambil hak orang itu dengan menjulur ya si pohon itu ke rumah orang, itu udah mengganggu orang itu. Makanya dalam adab bertetangga itu diatur dalam Islam itu. Ya, jangan sampai mengganggu ya, jangan sampai mengambil hak ya kenyamanan ya, misalnya sampai dalam hadis itu
menyandarkan satu barang ke rumah orang lain itu nggak boleh tanpa izin ya dari pemilik rumah itu. Nah, jadi mengadu kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah mendatangi orang itu. Jadi Rasulullah mendorong agar ya kalau engkau ya mau ya menginfakkan kebun kurma kamu ini, ya Allah sudah menyediakan balasannya yang berlipat-lipat ganda di dalam surga. Jadi oleh Rasul didorong untuk berinfak kepada orang ini. Ya, tapi karena orang ini pelit tadi kikir, dia tidak mau. Ya, dia tidak mau ya tetap kekeh. Padahal orang ini ya punya pohon kurma ya, kebun kurma yang banyak, bukan hanya itu saja. Ya, bukan hanya itu saja. Dan dia kenapa nggak mau? Karena dianggap ini yang terbaik katanya, kebun kurma yang terbaik. Nah, akhirnya ya tidak berhasil, Rasulullah pulang. Nah, ternyata ketika Rasulullah SAW berdialog dengan orang tersebut, itu ada terdengar oleh seseorang. Nah, seseorang inilah yang kemudian dia tergiur ya dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi. Ini seorang sahabat ya yang datang ya kepada Rasulullah, apakah kalau saya membeli ya kebun ini lalu aku berikan kepadamu akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda di surga? Ya, kata Rasul, ya. Nah, maka orang tersebut lalu mendatangi pemilik kebun kurma tadi itu ya untuk membeli pohon kurmanya. Tetapi orang yang memiliki pohon kurma itu mengatakan, saya tidak mau menjual ya pohon kurma ini. Ya, walaupun saya punya banyak pohon kurma yang lain, tapi ini pohon kurma yang paling aku sukai. Ya, yang menjadi andalan favorit. Ya. Gitu, kalau kamu mau ya, sampai dia mengatakan kamu bisa saja membeli ya, tapi dengan 40 kali lipatnya. Jadi seharga satu satu pohon kurma ini seharga 40 kali lipatnya. Ya, kata orang tersebut, ya kamu ini berlebihan. Ya, tapi akhirnya karena dia sudah bertekad ya untuk tadi mendapatkan balasan ya Allah di surga, dia berani untuk membelinya. Akhirnya dia beli, lalu diberikan kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah diberikan kepada orang miskin tadi itu. Ya, nah itu kisah, itu ada kisahnya. Nah, dengan kisah tersebut turunlah ayat ini, yang menunjukkan kedermawanan ya mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, kisah yang lainnya yaitu tentu berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi ayat-ayat ini, bahkan nanti di ayat berikutnya itu tertuju kepada Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, di sini dikatakan ya bahwa dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu sering memerdekakan budak karena masuk Islam di masa periode Mekah. Ya, dia memerdekakan budak-budak yang telah lanjut usia dan budak-budak wanita jika mereka masuk Islam. Ya, jadi sangat banyak budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar itu di masa-masa awal Islam, termasuk siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan seorang budak, ya hamba sahaya, sampai ketika masuk Islam itu disiksa oleh tuannya. Siapa tuannya itu? Bukan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf disiksa di padang pasir ya, di
dibuka bajunya itu, bahkan dipakaikan baju besi, diterik matahari sampai meleleh kulitnya. Lalu di tengah padang pasir dicambuk dan ditimpa dengan batu besar. Ketika disuruh untuk mengatakan Tuhan-Tuhan berhala mereka, kata Uzza, Mana, tapi dia hanya mengucapkan apa? Ahadun, ahad. Ya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Sampai kemudian datang Abu Bakar memerdekakannya. Ya, bahkan dengan harga yang cukup mahal, tapi Abu Bakar berani untuk membeli itu. Karena Abu Bakar juga termasuk saudagar, ya, seorang pedagang. Ya, jadi banyak sekali budak-budak yang sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar dan dipuji di dalam surat ini. Abu Bakar itu yang mengorbankan hartanya. Sampai-sampai kan kedua orang tuanya bertanya kepadanya, "Hai anakku, kulihat engkau memerdekakan orang-orang yang lemah. Maka sekiranya saja engkau memerdekakan laki-laki yang kuat, kelak mereka akan membantumu dan menjaga serta mempertahankan dirimu dari gangguan orang lain." Ini waktu itu kan orang tuanya masih kafir, orang tua Abu Bakar, waktu di Mekah itu. Abu Bakar menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku lakukan ini hanya semata-mata karena mengharap pahala yang ada di sisi Allah." Nah, ini kan dipuji di ayat berikutnya itu, ya. Di ayat terakhir itu, wa ma min ahadin wa ma li ahadin indahu min nikmatin sujza ila ibtigha wajhi rabbil a'la. Ini kan sebenarnya latar belakangnya itu tertuju, ya, maksudnya untuk Abu Bakar, di mana dia memberikan harta itu semata-mata mengharap keridhaan Allah. Bahwa sebagian dari ahli baitnya pernah menceritakan bahwa ayat-ayat berikut diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, makanya kan ayahnya itu dulu itu buta, ya, ayah dari Abu Bakar. Sampai-sampai ayahnya itu berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak meninggalkan harta gitu, ya, untuk dirimu, ya, untuk keluargamu?" Sampai Abu Bakar itu sengaja menyimpan kerikil-kerikil itu di atas wadah yang ditutupi kain, ya, sehingga disangka oleh ayahnya itu uang gitu. Ya, karena memang Abu Bakar itu tadi, ya, sudah sangat banyak mengeluarkan harta, termasuk juga membiayai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar itu tidak hanya menemani doang. Kalau kita baca sirah, maka kita pelajari nanti sirah, ya, di sore nanti, ya, sesi kedua. Ya, itu Abu Bakar itu membiayai hijrah Rasul. Bukan hanya menemani, ya, melindungi saja. Beliau yang menyiapkan kendaraan, bahkan memilih kendaraan yang terbaik yang akan dipakai untuk hijrah ke Madinah. Kemudian juga untuk makan minumnya siapa yang menyiapkan? Selama itu bersembunyi di dalam gua Sur selama 3 hari. Jika dikepung oleh orang-orang kafir itu, siapa yang menyediakan makanan untuk Rasulullah? Itu Abu Bakar, anak Abu Bakar yang satu yang bernama Asma binti Abu Bakar, dia yang bertugas untuk masak, ya kan? Dan ikut mengantarkan makanan itu. Kemudian juga Abdullah, juga anaknya Abu Bakar, bertugas untuk memata-matai orang-orang kafir Quraisy. Itu kan tugas bahaya, Pak, di tengah-tengah sedang dikepung orang-orang kafir Quraisy. Kemudian juga menyuruh penggembala yang menggembalakan kambing-kambing Abu Bakar itu untuk menggembala di dekat gua itu. Tujuannya dan menggiring, ya, kambing gembalaannya itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan jejak kaki
Abdullah dan Asma tadi. Itu peran Abu Bakar sangat luar biasa di dalam hijrah Nabi itu. Ya kan, selama perjalanan gitu. Nah, jadi maka wajar Abu Bakar ini menjadi sahabat yang paling mulia nomor 1. Makanya disepakati ya, orang yang paling mulia setelah para nabi. Setelah para nabi ya, itu Abu Bakar Siddiq. Makanya Umar bin Khattab itu kan yang kedua ya, yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tidak pernah bisa menandingi kehebatan Abu Bakar. Dan selalu berusaha, Umar itu selalu berusaha ingin menyaingi Abu Bakar, nggak pernah bisa. Misalnya di perang Tabuk, ya di perang Tabuk itu membutuhkan biaya yang sangat besar, mendorong para sahabat untuk berinfak. Nah, Umar pernah datang kepada Rasul, ya Rasul, saya datang sekarang kepada engkau untuk berinfak. Saya akan menginfakkan setengah dari harta saya, kata Umar itu. Nah, saya yakin kata Umar itu, saya bisa mengalahkan Abu Bakar ini. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Umar, barusan sudah datang lebih dulu dari engkau, yaitu Abu Bakar Siddiq telah menginfakkan seluruh hartanya. Seluruh harta, ini baru setengah harta. Nah, dari saat itu kata Umar, saya tidak mampu lagi untuk menyaingi Abu Bakar. Makanya ketika ditanya Abu Bakar itu, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Aku menyisakan Allah dan Rasulnya. Saking kuat imannya, makanya disebut Siddiq. Itu sangat kuat imannya, keyakinannya, sangat membenarkan. Ya, karena dia yakin dengan usaha yang dia lakukan setelah itu, ya akan mendapatkan kembali harta. Ya, sangat optimis. Nah, lalu di sini memberi ancaman kepada orang yang kikir tadi itu, wa mayugni anhu maluhu idza taroda, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, ya, kepada orang yang kikir tadi itu. Inna alaina lahuda, sungguh kewajiban kamilah memberi petunjuk. Ya, di sini ditafsirkan yakni menerangkan yang halal dan haram. Ini semua berkaitan dengan harta, mana yang halal, mana yang haram. Ya, kemudian juga menjelaskan tentang kewajiban apa yang harus dikeluarkan dari harta itu, menerangkan tentang zakat. Inna alaina lal huda. Jadi oleh Allah dikasih petunjuk cara mengeluarkan harta, membersihkan itu seperti apa. Maka ada aturannya. Maka zakat ini ya rukun Islam yang sudah jelas aturannya, sehingga ini hati-hati ya, kita jangan buat-buat aturan sendiri. Khususnya untuk para panitia pengurus zakat, ya harus menjalankan sesuai ketentuan syariat. Ya, jangan pakai ketentuan sendiri, berapa besarannya, kepada siapa harta itu disalurkan, itu udah ada, nggak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh sembarangan. Makanya pelajari yang lengkap ya tentang zakat ini supaya pelaksanaannya benar sesuai syariat, karena amanah kita ya ketika mengelola zakat ini adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, nggak usah takut kepada pemerintah misalnya. Kalau pemerintahnya melanggar, keliru, ya jangan ditaati. Ya harus ada persenan berapa diberikan, tapi nggak jelas nih buat apa, ya jangan. Karena kan kita punya amanah untuk menyalurkan sesuai ketentuan syariat. Ini kalau soal zakat, karena di situ ada harta, ya orang-orang yang jarang ke masjid gitu ya, yang bukan ahli ibadah juga ikut-ikutan kalau di situ ada urusan harta itu. Ya, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia itu. Jadi jangan merasa sombong dengan harta yang dimiliki, semua punya Allah. Ini ancaman bagi orang yang kikir.
Fa'anzartukum narun taladu, aku peringatkan dengan api neraka yang menyala-nyala, yaitu la yasla ilal asqa, tidak akan memasukinya kecuali orang yang paling celaka, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling, tidak tidak mengamalkan, tidak mau memberikan hartanya. Nah, sebaliknya wa sayujannabul atqa, akan dijauhkan dari neraka itu orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Nah, jadi mensucikan diri, mensucikan harta dengan diberikan ya zakat, infak, sedekah. Nah, ini akan diselamatkan dari neraka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi maksudnya dia memberi itu bukan karena balas budi kepada orang, ya murni karena Allah. Ini maksudnya kan kaitannya tadi dengan Abu Bakar Siddiq. Ayat ini sedang memuji Abu Bakar. Ya, dan juga selebihnya ya bisa terkena kepada siapapun yang mau yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dipuji dalam ayat ini, masuk dalam pujian ini. Ilabtigha wajhi rabbil a'la, ya, tetapi semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yardo, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan, artinya dengan pahala yang sudah Allah sediakan di dalam surga itu. Nah, oleh karena itu ya para hadirin sekalian, mari kita maksimalkan ibadah harta ya, diakhirkan oleh zakat fitrah dan zakat-zakat lain. Perhatikan ya, harta kita apakah sudah mencapai nisab ataukah belum. Dan bukan hanya simpanan saja kan, banyak ya, ada perdagangan ya, ada pertanian, yang kalau yang punya pertanian atau peternakan ya. Nah, termasuk juga perhiasan yang lebih kuat itu ada zakatnya, dan dia tidak ada nisab kalau untuk perhiasan. Berapapun perhiasan yang dipakai ya oleh perempuan, sebelum dipakai keluarkan dulu 2,5%. Sebagaimana hadis Aisyah itu ketika Rasul melihat, karena kan nggak mungkin nyampe nisab kalau orang pakai perhiasan. Ada nggak orang pakai perhiasan 85 gram emas? Gimana cara bawanya itu berat? Kan nggak ada. Jadi perhiasan mah tidak ada nisab, berapapun keluarkan zakat. Ya, jadi emas itu ada yang buat perhiasan dipakai, ada yang buat disimpan. Nah, itu beda. Ya. Begitu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau masih ada pertanyaan atau mau langsung ditutup ya silakan. Saya hati. Mengenai ini ada barangkali lebih baik ke saudara atau untuk memberikan sedekah atau infak atau zakat itu, saudara tidak mampu, perlu mendahulukan atau bagaimana? Ya, boleh ya. Jadi kita boleh menyalurkan zakat, infak, sedekah kepada kerabat kita ya, tapi syaratnya kerabat itu bukan dalam tanggungan kita, bukan dalam tanggungan nafkah. Misalnya kan kalau anak, istri kan memang kewajiban nafkah kita, itu udah oleh nafkah. Ya, jadi jangan kita ngasih zakat ke anak, ke istri, jangan. Karena itu berarti kan akan menghalangi nafkah. Kita udah punya kewajiban nafkah, ngapain gitu kan ngasih zakat. Jadi kepada jadi kerabat yang lain selain yang ada dalam tanggungan nafkah kita, kepada saudara misalnya. Nah, itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia dapat 2 pahala kata Rasulullah. 1 pahala zakat atau infak ya, sedekah, 2 pahala silaturahim, menyambungkan tali kekerabatan. Nah, jadi dahulukan dulu ya. Kadang-kadang kan ada orang kalau ke orang lain gitu ya, bukan saudara dia baik, tapi ke keluarga sendiri, ke kerabat kurang perhatian. Bahkan lebaran itu jadi ajang apa?
pamer gitu ya, nah, itu nggak boleh. Ya jadi nanti yang itu apa, yang kurang mampu itu biasanya bagian cuci piring gitu ya. Ya nggak boleh, justru harus ya dibantu ya, itu disalurkan lebih utama kepada kerabat. Gitu ya. Ustaz, Ya, sini. Melihat dari beberapa penerimaan zakat, ada yang panitia atau ada yang membacakan seperti nawaitu an ukhrija. Jadi seperti Dilafadzkan. ya, dilafatkan atau katakanlah seperti ijab kabul gitu. Ya. Kemudian ada juga yang seperti biasa aja catat ya, tampilnya zakatnya insya Allah amanahnya nanti disampaikan. Nah, kira-kira kalau yang sesuai dengan syariah itu yang apakah dua-duanya betul atau yang betul yang seperti apa? Ya, nawa itu kan artinya saya berniat. Misalnya ukhrija zakat, untuk mengeluarkan zakat. Ya, niat itu para ulama sepakat ya bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya, hati. Jadi kalau orang sudah berniat, dia datang ke masjid bawa uang, bawa beras, itu udah niat. Ya, jadi sudah sah. Tidak ada kewajiban untuk diucapkan. Ya, apalagi diucapkan itu menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan itu suatu yang bid'ah, yang diada-adakan karena tidak ada contoh dari Nabi. Ya, dan ulama yang membolehkan itu hanya sebatas menganjurkan. Yang membolehkan itu tidak ada yang mewajibkan, tidak ada ulama yang mewajibkan. Nah, kita di masyarakat kadang-kadang membuat orang awam menyangka itu tuh syarat, padahal nggak ada ulama yang membuat itu sebagai syarat. Ya, jadi jangan kita membuat aturan-aturan baru. Orang awam tuh kalau nggak ngucapin gitu seakan-akan nggak sah. Nah, itu keliru. Tidak ada ulama yang menjadikannya sebagai syarat, mewajibkan. Bahkan tadi ada ulama yang menganggapnya suatu bid'ah yang diada-adakan, ya kan? Karena tidak ada dalil yang ditujukan, hadis yang nggak ada. Sehingga lebih baik dihindari, sudah cukup di dalam hati saja. Kemudian itu kan niat, soal niat nawa itu bukan soal akad. Kalau akad itu beda, antara niat dan akad itu beda. Niat itu di hati orang masing-masing. Nah, ketika berakad nggak ada kaitannya dengan nawa itu. Ya, akad itu ya sama kayak akad jual beli. Saya serahkan barangnya, ya. Saya terima barangnya, dia nyangakan barangnya, nampi atisna bahasa Sunda nama itu. Nyerahkan itu kan akad. Akad itu seperti itu, nggak ada akad nawa itu, nggak ada. Ya, akad itu kedua belah pihak. Nah, begitu juga ketika orang menyerahkan zakat fitrah, yang nggak mau diucapkan silahkan. Ya, tidak diucapkan juga tidak apa-apa, yang penting jelas berapa yang dia serahkan, jumlahnya, uangnya atau beras, untuk berapa jiwa, lalu diterima oleh panitia. Itu sudah transaksi, itu sudah akad. Kalau mau diucapkan silakan, tapi ucapannya tadi transaksi, nggak ada kaitannya dengan nawa itu. Kenapa pakai nawa itu? Jadi beragama ini kita harus tahu ilmunya. Ya, jadi seperti itu secara hukumnya, ya, fikihnya, ya, kita mudah-mudahan bisa menjalankan ya sesuai dengan apa yang jelas ya di dalam syariat. Satu lagi ya, terkait dengan satu sok itu, katanya kan ada yang menyebut 2,5 kilo, ada juga katanya kurang 5 kilo, 2,7 katanya. Oh iya. Itu bagaimana? Karena ukuran ke konversi ya ke kilogram itu kan sebetulnya pendekatan, takrib, tidak memastikan. Karena yang disebut so itu takaran, volume, bukan timbangan. Ya, sama kayak letter, letteran itu kan ukuran 1 liter.
Ukuran 1 liter itu bisa beda-beda beratnya tergantung jenis barangnya kan. Nah, so itu juga begitu. So itu takaran, bukan timbangan. Ya, bukan timbangan ya. Jadi 1 so itu kan 4 mud. Makanya ada yang pakai mud itu, ada mud ya. Mud itu kan kalau ya sekitar 1 gini ya. Sarawu kieu gitu ya, 2 tangan orang yang dewasa itu 1 so. Nah, 4 so itu apa 1 mud, maaf. 1 mud. Nah, 1 so itu 4 mud. Ya, 4 mud. Nah, ketika dikonversi ke kilogram tadi ya makanya beragam ya. Yang minimal ya paling minimal 2,5 kilogram ya. Ya, tapi untuk lebih kehati-hatian ya bisa dilebihkan. 2,7 atau bahkan sampai 3 kilo ya, makanya kan nominal itu sebenarnya sudah ada dilebihkan gitu ya, tidak terlalu pas gitu ya. Lebih baik lebih daripada kurang gitu ya. Baik ya, insyaallah cukup. Nanti kalau masih belum silakan. Untuk yang tadi kan Ini kalau ibu-ibu mungkin mau duluan boleh ya. zakat harta itu zakat simpanannya. Ya. Apakah itu termasuk harta kita rumah tinggal? Terus kalau misalkan kita punya rumah ini berbeda dari satu, Ya. terus apakah yang rumah saja termasuk harus dizakati, tetapi rumah itu dikontrakan apakah masuknya ke zakat penyimpanan atau ke kontrakannya? Ya, ya. Baik, untuk rumah ya. Kalau dia cuman rumah untuk ditinggali saja ataupun ya harta disimpan gitu berupa rumah, itu nggak ada zakatnya. Jadi yang ada zakat itu uang yang disimpan atau emas ya, perak yang disimpan. Ya. Adapun harta-harta lain berupa rumah, berupa kendaraan ya, nggak ada zakatnya kecuali kalau kita jadikan untuk perdagangan ya, baik perdagangan barang ataupun jasa, termasuk tadi dikontrakan. Nah, ketika dikontrakan rumah itu zakatnya bukan karena rumahnya, tapi karena kontrakannya, karena itu masuk perdagangan, menyewakan, artinya perdagangan jasa kan. Itu disewakan, dikontrakan. Nah, dari itu masuknya zakat perdagangan hitungannya. Ya, hitungannya zakat perdagangan. Ya, nah itu bisa dihitung saja ya perdagangan. Jadi kalau hanya sebatas harta disimpan doang selain daripada tabungan tadi ya uang, itu enggak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jadi kalau misalkan tanah senilai Ya, termasuk tanah ya. Tanah kalau cuma disimpan mau berapapun pajaknya enggak ada kewajiban zakat. Jadi yang kewajiban zakat itu kalau berupa uang, berupa emas ya, uang ya. Tadi itu terkait haul sareng isop, ayeuna nama tinggal teh henteu 1 tahun tapi bulannya terus dikeluarkan. Misalkan per bulan teh pamiti eta teh nyampe 1 tahun tapi namanya sasasi pas dietan gitu eta kumaha Pasti dikeluarkan. terus dikeluarkan ke ngantosan nu kieu ka Setahun. Oh ya. nu kadua upami cetak profesi teh emang aya gitu Ustaz. Iya, baik, yang pertama tadi itu boleh menyegerakan zakat, cuman tadi hitungannya harus sesuai. Karena itu kan baru perkiraan. Karena kan kita tidak tahu nanti sudah 1 tahun itu berapa jumlah harta semuanya kan, itu baru perkiraan biasanya segini gitu. Ketika nanti sudah genap 1 tahun ternyata ada lebih dari jumlah harta kita, ya harus dikeluarkan sisanya. Karena kan jumlah hartanya itu nggak selalu stabil kan, bisa naik turun gitu. Kan hitungannya itu dengan jumlah harta waktu sudah genap 1 tahun itu. Kalau ada kekurangan dari yang sudah dikeluarkan per bulan ya harus keluarkan lagi. Gitu, nggak apa-apa ya disegerakan. Nah, kemudian untuk zakat profesi yang lebih kuat tuh tidak ada zakat profesi karena dalilnya tidak jelas ya, tidak kuat karena memang itu kan ijtihad.
ya ijtihad saja ya di antara ulama kontemporer ya. Kemudian juga sekarang banyak prakteknya itu nggak sesuai, bahkan tidak sesuai dengan ijtihad ulama yang berijtihad adanya zakat profesi. Yang sekarang terjadi di praktek itu kan langsung dipotong tuh. Iya, langsung dipotong dari karyawan apa-apa itu nggak sesuai dengan syariat. Padahal kan ada nisabnya. Dolim. Sebenarnya nggak wajib zakat ya, belum mencapai nisab udah dipotong langsung per bulan lagi dipotongnya. Itu dari mana? Ketentuan dari mana? Pajak juga gitu. Potong pajak, potong zakat. Nah itu zalim, Pak, nggak boleh. Nggak sesuai. Jadi praktek yang sekarang zakat profesi itu juga tidak sesuai dengan ketentuan ulama yang membolehkan. Nggak sesuai. Misalnya saya Yusuf Qaradawi kan yang membolehkan, nggak sesuai dengan apa yang beliau ijtihadkan. Yang terjadi praktek sekarang itu, nah, itu zalim. Tidak boleh. Karena kan tadi zakat itu bagi orang-orang yang kaya sebetulnya. Ya ini kan penghasilan berapa nggak mencapai nisab ya. Bukan muzaki. Ya seperti itu. Baik, insyaallah cukup ya untuk pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.